Kita nggak pernah tahu orang yang seperti itu 5 tahun, 10 tahun ke depan mau jadi apa. Konten-konten yang kayak kelihatannya bagus banget, baik banget. Tapi bahaya kalau kita nggak punya fondasi. Kita perlu mengembangkan, semua yang kita kerjakan itu harusnya grow, harusnya berkembang, harusnya progress. Gitu, harusnya bertumbuh. Ngomong soal nggak berharga, itu biasanya itu kan kayak kadang orang-orang mikir kayak anak itu tuh freak, makanya aku nggak nemenin. Kadang kayak gitu nggak sih? Iya. Nah, kadang ini, ada nih kan ada berkubu-kubu gitu Iya, ya. Baik iya. kamu sekolah, baik kamu Iya. kerja, dimanapun tuh kan ada kubu-kubunya. Benar. Mungkin ada yang dia freak, aku nggak mau temenan sama dia gitu. Kalau misalnya aku, si protagonis ini berteman dengan dia, aku nanti dipandang, dia juga freak, soalnya itu temenan tuh pada freak. Nah kayak gitu. Itu kan jadi kita sebagai anggapannya nih ya, yang nggak freak itu jadi ngerasa kayak, ya ampun aku nggak mau dijudge kayak gini. Ya. Tapi kalau misalnya aku ninggalin dia, itu juga jahat, ya kan? Siap. Nah, menurut tester nih kayak gimana sih? Harus jadi apa? Harus gimana keputusannya? Ya. Karena memang biasanya ya, yang saya alamin juga, biasanya di setiap omsel atau di setiap area, pasti ada orang yang kayak gitu kan. Orang yang kalau kita bilang istilah itu VDP ya, very difficult person. Orang-orang yang dalam tanda kutip aneh gitu ya, merusak atmosfer gitu ya. Orang-orang yang lagi seru nih tiba-tiba ada dia, ya jadi nggak seru deh misalnya kayak gitu. Nah itu kan banyak faktor yang terjadi ya, dan kita nggak tahu. Mungkin kita lihat papa mamanya oke, tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di rumahnya. Kita nggak pernah tahu pengalaman pahit yang pernah dialamin. Kita nggak pernah tahu sosok otoritas di atasnya papa mamanya berfungsi atau enggak. Kita nggak pernah tahu itu gitu kan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidupnya dia. Jadi banyak faktor. Atau mungkin dia di rumah sering dibanding-bandingin. Jadi dia mencari perhatian nih di kita. Sebenarnya dia pengen dikasih aja, tapi karena dia nggak dapet itu di rumahnya, jadi dia carinya di tempat lain. Nah banyak itu terjadi. Nah yang pasti nih, sebagai anak-anak muda, sebagai anak mudanya Tuhan, sebagai anak-anak care, kita tuh jangan datang ke dia dengan penghakiman. Nah karena gini, orang tuh nggak akan berubah saat kita hakimi. Tapi orang berubah waktu kita kasihi. Penghakiman itu membuat orang jadi luka. Tapi waktu kita kasihi dia, itu buat nilainya dia jadi naik. Nah, tapi menurut saya, yang paling penting itu gini, kita perlu bergerak dengan belas kasihan. Melihat orang itu dengan belas kasihan. Waktu kita melihat, kita pakai kacamata apa nih melihat orang ini? Kalau kita pakai kacamata Yesus, pasti Yesus tuh selalu melihat orang dengan belas kasihan, benar ya? Nah, waktu kita melihat orang itu dengan belas kasihan, kita jadi responnya berbeda. Respon kita jadi berbeda, karena pernah belanja ya pasti ya, pernah belanja sepatu gitu ya, atau baju gitu ya. Pasti kalau kita belanja itu ada harganya kan tuh. Yes. Ada harganya ya, ada harga price tag gitu ya. Nah, sama buat orang ini, untuk memenangkan satu orang ini juga ada harganya. Untuk memenangkan satu orang itu ada harga yang harus kita bayar. Nah, mungkin ya, waktu kita memenangkan orang yang freak itu dalam tanda kutip, harga yang harus kita bayar adalah mungkin kita sometimes dikatain juga oleh teman-teman yang lain. Ya nggak sih? Atau kadang kita dicuekin sama orang yang lain karena kita berteman dia. Tapi itulah harga yang harus kita bayar untuk satu orang. Nah, jadi kalau kata aku, yang pertama tetap kasihi dia, tetap do your best untuk orang itu. Karena gini, kita nggak pernah tahu orang yang seperti itu 5 tahun, 10 tahun ke depan mau jadi apa. Kita nggak pernah tahu orang yang VDP seperti itu one day dia yang jadi nolongin hidup kita loh. We never know. Kita nggak pernah tahu masa depan orang seperti apa. Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan melalui hidup kita bisa memberkati orang. Do your best aja untuk memberkati dia. One day mungkin dia yang akan nolongin hidup kita. Kita nggak pernah tahu. Gitu ya. Ada harganya. Gitu. Itu sih dari aku. Jadi jangan nyerah untuk orang itu. Yes, bener banget ya. Soalnya kayak kalau kita tahu setiap orang itu punya ceritanya masing-masing ya kan, Pastor. Jadi nggak bisa dipungkirin, kadang cerita pengalaman itu juga berefek dalam gimana cara dia bersikap, gimana cara dia berperilaku, mengambil keputusan, dan akhirnya sometimes outputnya jadi aneh mungkin ya. Kayak gitu. Tapi that's okay teman-teman. Pandang mereka dengan belas kasihan dan kasih Kristus. Oke? Yes.
Nah, terus nih, Pastor, ini tuh tiba-tiba ada yang nanyain tentang A Holy Betrayal. Pada nonton nggak sih? Nonton nggak, Pastor? Baru episode 1. Baru episode 1. Jadi itu ceritanya tentang gereja JMS, J ya teman-teman. Iya. JMS itu kayak mereka itu padahal ini orangnya yang ngajar, yang jadi Tuhan Yesusnya, jadi Tuhannya, itu kayak bahkan lulusan SD itu dapat, aku mikir dapat ilham dari mana, punya kemampuan kayak gitu. Bahkan itu yang dia tuh mengajarkan itu orang-orang yang punya kedudukan tinggi itu bisa percaya loh, Pastor. Bahkan setelah filmnya keluar pun orang-orang tuh yang pengikutnya nih pasti pada belain nih si film Holy Betrayal. Itu menurut Pastor doktrin kayak gimana itu? Oke, aku mau nyorotin dari point of view yang berbeda ya. Nah, menurut saya yang pertama, held and taught by a church. Jadi sebuah kepercayaan atau sebuah set sistem kepercayaan yang diajarkan atau ditaruhkan ke pikiran orang. Nah, jadi yang hebat itu justru dia tuh hebat banget bisa menaruhkan set of belief itu ke otak-otak setiap jemaatnya. Itu yang pertama. Saya melihat ini orang hebat banget sebenarnya. Dia punya karunia sebenarnya Tuhan kasih untuk bisa mengajar sampai doktrin itu melekat ke orang kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin orang yang diajar itu nggak punya fondasi yang benar dan kuat tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi apa? Jadi dia karena dia udah percaya itu, karena dia nggak punya dasar, ya udah dia telan mentah-mentah aja itu. Nah, itu yang berbahaya. That's why ini bagus banget. Banyak banget loh sekarang di media sosial gitu pengajaran. Karena semua orang bebas kasih pengajaran kan di media sosial kan. Bener di medsos, di TikTok gitu banyak banget yang konten-konten Kristen dalam tanda kutip. Konten-konten yang kayak kelihatannya bagus banget, baik banget. Tapi bahaya kalau kita nggak punya fondasi kebenaran firman Tuhan. Jadi kita semuanya harus back to the Bible. Back to the Bible. Apa kata firman Tuhan? Nah, firman Tuhan tuh kayak saringan, tau nggak sih? Yang nyaring, ini masuk nih, ada saringan dulu tuh firman Tuhannya. Wah, ini nggak bener nih. Atau Tuhan tuh juga kan bisa bekerja melalui hati nurani kita. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya di film itu bagus banget filmnya, membuka mata kita bahwa kita harus back to the Bible, kita harus back to the root, back to the source, yaitu firman Tuhan. Nah, jangan sampai kita jadi anak muda karena malas nih ya. Banyak kan anak muda yang sangat pintar, sangat pengen cepet, jadi udah deh gue cuma dengerin khotbah dari orang. Saya cuma kutip khotbah dari pastor A, pastor B, langsung diposting, di-repost gitu ya. Tapi kita kurang mengulik sendiri firman Tuhan, mengunyah sendiri firman Tuhan. Ibaratnya kita lagi ngunyah kunyahan orang gitu. Kebayang. Kita nggak ngunyah sendiri firman Tuhan, melakukan, mendengarkan, membaca firman Tuhan sampai itu jadi fondasi yang baik banget buat hidup kita. Nah, banyak doktrin yang dunia ini coba masukin ke pikiran kita. Contoh simpel kan LGBT. Sekarang kan LGBT jadi dibuat seakan-akan itu baik gitu kan, itu hak orang loh. Tapi kan itu firman Tuhan bilang, ya laki-laki dan perempuan itu kata firman Tuhan. Kita mau ikutin mana nih? Kebenaran dunia atau kebenaran firman? Kita harus kebalik kepada source-nya, itu firman Tuhan. Jadi film itu ngajarin saya, ngasih saya point of view, semuanya kembali apa kata firman. Karena itu kebenaran kan. Jadi kebenaran itu di atas dari semua nilai-nilai yang kita percaya. Kayak gitu. Jadi itu sih dari aku. Everything is back to the Bible ya. Harus back to the Bible. Harus back to the Bible. Kayak gitu. Yes. Jangan lupa karena dasar Alkitab itu penting banget teman-teman. Jadi kayak kamu harus balik lagi katamin lagi ilmu Alkitab. Khatam ya, harus khatam. Gitu ya. Benar-benar harus khatam. Harus khatam. Kita tuh perlu punya yang namanya fighting spirit dalam hidup. Jangan lupa untuk selalu fight ya. Fight. Buat kayak mimpi kita, keinginan kita kayak gitu teman. Nah, kita perlu mengembangkan semua yang kita kerjakan itu harusnya grow, harusnya berkembang, harusnya progress.